Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, NPM 18220117. Di sini saya akan melakukan praktikum pengajian kesepian pada lansia. Sebelum melakukan praktikum ini, saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Berikut adalah form pengajian, kemudian alat tulis, dan juga hand sanitizer. Selanjutnya saya sudah berkontrak waktu dengan pasien. Lalu saya mempersiapkan diri saya, kemudian saya mengkaji bahwa saya siap untuk melakukan tindakan ini. Selanjutnya saya berinteraksi dengan pasien. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Caca. Mbak Caca. Umurnya berapa Mbak? 25. Mbak Caca umur 25 tahun ya? Iya. Betul. Alamatnya di mana Mbak? Di Nduwet Mendo Mbak. Di Nduwet Mendo. Boleh saya lihat gelarnya Mbak? Iya benar ya Mbak, dengan Mbak Caca umur 25 tahun di Nduwet Mendo ya. Mbak, di sini saya Tias Ayu Anggraini akan mengkaji atau melakukan wawancara kepada Mbak terkait dengan kesepian. Nah, apakah Mbak Caca bersedia akan hal tersebut? Iya Mbak. Bersedia ya. Untuk waktunya nanti sekitar 10-15 menit dengan saya sendiri di sini. Apakah sebelumnya ada pertanyaan Mbak sebelum dimulai? Tidak ada ya. Kalau begitu kita mulai sekarang ya Mbak ya. Iya. Baik. Nanti Mbak Caca silahkan menjawab dengan 4 jawaban. Memilih salah satunya yaitu tidak pernah, kemudian jarang, lalu kadang-kadang dan juga sering. Iya. Itu ya Mbak. Iya. Setelah nanti saya berikan pertanyaan, nanti di akhir akan saya total berapa jawabannya. Kemudian nanti saya akan berikan informasinya kepada Mbak Caca. Begitu nggih? Nggih. Saya mulai ya Mbak. Iya. Yang pertama, seberapa sering Anda merasa tidak cocok dengan orang sekitar? Kadang-kadang ya. Kemudian seberapa sering Anda merasa tidak memiliki teman? Tidak pernah. Tidak pernah. Seberapa sering Anda merasa tidak ada seseorang pun yang dapat Anda mintai tolong? Tidak pernah. Tidak pernah. Seberapa sering Anda merasa sendiri? Kadang-kadang merasa sendiri ya Mbak ya. Lalu seberapa sering Anda merasa menjadi bagian dari kelompok teman-teman Anda? Kadang-kadang ya. Lalu seberapa sering Anda merasa bahwa Anda memiliki banyak persamaan dengan orang-orang di sekitar Anda? Jarang memiliki persamaan dengan orang-orang di sekitar ya Mbak ya. Selanjutnya, seberapa sering Anda merasa tidak dekat dengan orang lain? Kadang-kadang merasa tidak dekat dengan orang lain. Selanjutnya, seberapa sering Anda merasa bahwa hobi dan juga ide Anda tidak sama dengan orang-orang yang berada di sekitar? Kadang merasa hobi dan ide tidak sama dengan orang-orang yang berada di sekitar ya Mbak. Seberapa sering Mbak Caca merasa ramah dan juga bersahabat? Sering. Mbak Caca merasa sering ramah dan juga bersahabat ya Mbak. Iya. Seberapa sering Mbak Caca dekat dengan orang lain? Sering. Ya, Mbak Caca merasa sering dekat dengan orang lain. Seberapa sering Mbak Caca merasa ditinggalkan? Sering. Mbak Caca merasa sering ditinggalkan juga ya ternyata. Iya. Seberapa sering Mbak Caca memiliki hubungan dengan orang lain yang tidak berarti? Jarang memiliki hubungan dengan orang lain yang tidak berarti ya. Dengan kata lain, memiliki hubungan dengan orang lain yang berarti gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, seberapa sering Mbak Caca merasa tidak satupun orang yang mengenal Mbak Caca dengan baik? Kadang-kadang Mbak Caca merasa teman-teman itu tidak mengenal Mbak Caca gitu ya. Baik, selanjutnya, seberapa sering Mbak Caca terisolasi dari orang lain? Maksudnya kayak terkucilkan seperti itu. Jarang merasa terkucilkan ya Mbak. Lalu seberapa sering Mbak Caca dapat menemukan teman ketika Mbak Caca membutuhkan? Kadang. Kadang
yang ketika dibutuhkan ya Mbak ya. Iya. Baik. Selanjutnya, seberapa sering Mbak Caca merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar mengerti Mbak Caca? Kadang. Kadang-kadang ya. Baik. Seberapa sering Mbak Caca merasa malu? Sering. Sering merasa malu ya Mbak ya. Iya. Kenapa itu Mbak? Ya nggak tahu, ya malu aja. Gitu. Baik. Selanjutnya, seberapa sering Mbak Caca merasa bahwa orang-orang yang di sekitar Mbak Caca ada, tetapi tidak bersama Mbak Caca? Maksudnya Mbak Caca berada di keramaian, tapi Mbak Caca merasa sendiri gitu. Sering. Sering merasa sendiri ya, padahal di tempat yang ramai. Selanjutnya, seberapa sering Mbak Caca merasa bahwa ada orang yang dapat Mbak Caca ajak ngobrol atau bicara gitu? Kadang. Kadang ya. Baik, selanjutnya yang terakhir Mbak, seberapa sering Mbak Caca merasa bahwa ada orang yang dapat Anda mintai tolong? Kadang. Kadang ya. Baik. Baik, di sini saya total dulu ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak Caca, setelah saya total ini hasilnya adalah 54 ya skornya. Dan untuk interpretasinya, untuk 54 itu berada dalam kesepian sedang kategorinya, seperti itu ya. Iya. Baik, mungkin perlu ditingkatkan untuk nanti komunikasi dengan orang-orang di sekitar, kemudian teman-teman, lalu keluarga, begitu ya Mbak ya. Iya. Mungkin ada kendala dari Mbak Caca sendiri untuk pergaulannya? Iya sih, soalnya saya sedikit pemalu Ya, dan tapi kalau udah cocok sama orang tuh ya, asik gitu ya Mbak diajak ngobrol kalau udah cocok tuh. tapi kalau baru pertama ketemu kayak males aja ngajak ngomong. Oh ya, mungkin nanti yang merasa malunya itu ya Mbak ya, mungkin perlu ditingkatkan untuk kepedeannya agar nantinya bisa nyaman ngobrol sama orang lain gitu ya Mbak ya. Baik, mungkin ini akan saya akhiri Mbak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya Mbak. Baik, kalau tidak ada saya ke ruang perawatan terlebih dahulu. Tadi kerjasamanya sangat bagus sehingga sesuai dengan target waktu kita 10 menit ya Mbak ya. Baik, Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam, Mbak. Sekian praktikum pengajian kesepian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.